Wanita muda ini mengubah rotan sintetis menjadi tas trendy dan modern. Bahkan ia bisa mendapatkan miliaran rupiah berkat kejeliannya membidik pasar. Jeli menyasar target pasar, ibarat menapakkan kaki ke gerbang sukses. Begitulah yang dirasakan Yuliana Lim, seorang pengusaha tas. Dari ruko di bilangan Pluit, Jakarta Utara, karyanya menembus mancanegara dan kerap melenggang di sejumlah pekan mode internasional. 90% bahan baku pembuatan tas adalah produk lokal, termasuk rotan sintetis bahan utamanya. Kita ini adalah tas anyam, di mana teknik anyam kita itu sangat berkembang dan berbeda-beda seiring dengan waktu. Jadi karena kita anyaman tangan, kita bisa bikin anyaman bulan ini modelnya seperti ini, bulan depan udah ganti lagi model. Tapi arah dari tas kita adalah klasik. Berawal dari hobi membeli dan memakai tas anyaman berbahan serat alam, tahun 2008 Yuliana mulai merintis bisnis tas anyam. Ia memilih Amerika Serikat sebagai pasar pertamanya. Ia memberdayakan sekitar 20 karyawan. Keterampilan menjahit dan menganyam, Yuliana pelajari secara otodidak, sekitar 1 tahun. Selama jangka waktu tersebut, tak terhitung lagi jumlah produk gagal. Kita bukan cari perajin yang mereka sudah mahir menganyam, tapi enggak. Kita mencari orang dengan karakter yang memang mereka mau bekerja keras, kita latih, dan kita didik semua. Kita nggak suka sistem borongan, karena kalau sistem borongan mereka lebih mengejar ke arah quantity, tapi mereka nggak memperhatikan kualitas. Makanya kita pakai sistem harian, di mana kita sangat menjaga kualitas produk kita. Setiap tahap produksi dikerjakan satu orang. Yuliana menuntut setiap karyawannya memperhatikan detail agar kualitas terjaga. Lebar potongan rotan sintetis misalnya harus sesuai ukuran yang telah ditentukan, karena akan mempengaruhi hasil akhir anyaman. Rotan yang telah dipotong memanjang kemudian dianyam. Butuh ketelitian dan kesabaran ekstra untuk menghasilkan anyaman bagus. Yang harus diperhatikan adalah arah warna di setiap lekukan agar menghasilkan satu motif tertentu. Penguasaan teknik anyam inilah yang menentukan kualitas produk. Kita mengadaptasi fashion yang dari luar gitu loh. Tapi kita juga berinovasi dengan apa yang ada di Indonesia. Orang dari luar negeri, mereka mengkopi budaya Indonesia. Terbukti dengan tenun ikat yang sekarang lagi ngetren di mancanegara. Tapi orang Indonesia justru malah mengkopi ke Eropa. Setelah anyaman selesai, barulah dibuat pola sesuai desain. Kemudian tas dikombinasikan dengan kain atau kulit. Langkah selanjutnya menjahit tali tas dan memasang lapisan di bagian dalam tas. Tahap terakhir, membersihkan sisa-sisa lem dan mengecek kembali hasil jahitan. Sekarang, tas-tas anyaman dan modis siap dipasarkan. Yuliana menjual kreasinya ke sejumlah departemen store di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Ia juga memasarkannya via online. Dalam sebulan, Yuliana bisa memproduksi 1.000 tas. 70% diantaranya untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Satu tas ia hargai mulai dari Rp960.000 sampai Rp5 juta. Meski produk luar negeri kian mewabah, Yuliana tetap konsisten mempromosikan tas buatannya. Ia pun berhasil menjaring banyak pelanggan. Wah, ini worth it banget kalau dibandingin sama yang lain ya, karena memang harganya kan jauh dibandingin brand luar negeri. Tapi kalau dari kualitas memang bagus gitu kan, rapi. Saya suka karena rapi ya. Saya lihat dalamnya, terus luar teksturnya juga rapi banget gitu. Oh, karena ini modelnya unik dan warnanya bagus, awet dan nggak pasaran. Dan ini buatan Indonesia juga. Kalau brand luar negeri mungkin orang banyak pasaran ya, di mana-mana ada. Tapi kalau ini kan buatan kita dan kita kan mesti
cinta Indonesia juga ya. Menghadapi para pesaing, Yuliana pun terus menyempurnakan kreasinya. Inovasi jadi agenda wajib. Kini, Yuliana juga mulai memadu padankan rotan sintetis dengan beragam jenis kain seperti batik. Saya ingin lebih berkembang. Ini dari teknik anyam juga harus dikembangkan lagi, dan Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kemampuan anyam itu yang paling baik. Makanya saya mau mengembangkan, dan ini ya respon di internasional juga bagus mengenai tas anyam kita, dan saya mau lebih go internasional. Modifikasi bahan memang jadi salah satu terobosan inovasi Yuliana. Namun ia setia menggunakan rotan sintetis sebagai bahan baku utama. Dari bahan yang sederhana yaitu rotan dapat menghasilkan tas dengan nilai jual yang tinggi. Dan modelnya pun modis, tidak kalah dengan brand-brand luar negeri yang harganya selangit. Dan satu yang paling penting, ini 100% asli buatan Indonesia. Delviana Azari, Iras Anggraini melaporkan untuk NET. Ya, pola rotan sintetis tadi juga mengingatkan kita pada salah satu brand Italia, Bottega Veneta, yang sudah sangat terkenal sekali di Eropa. Bicara mengenai rotan teman-teman, ternyata kemarin itu setelah kita mendapatkan presiden dan wakil presiden terpilih, ada para perajin rotan di Cirebon yang menghadiahkan Jokowi itu kursi rotan. Kursi rotan ini benar tuh seperti kursi kerajaan, besar. Lebarnya itu 1 meter, tingginya 2 meter. Sekali. Iya, tapi ini ada maknanya juga teman-teman. Jadi menurut Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia Sunoto, dia mengatakan bahwa kenapa kita menghadiahi Jokowi kursi rotan ini? Karena pertama, Jokowi itu kan dulu orang mebel. Ya, bisnis pengusaha furniture, gitu betul. kan. Itu makna pertama. Terus yang kedua, harapannya kursi ini menjadi lambang bahwa orang yang akan duduk di sini itu bisa menghantarkan orang yang duduk di sini ke surga ketika dia amanah menjalankan tugasnya, atau ke neraka ketika dia salah. Terus yang ketiga adalah kita semua itu anti ekspor rotan bahan Yang masih alami, Yes. jadi yang lebih baik yang sintetis ya. ya enggak, maksudnya kita semua tuh anti ekspor bahan baku rotan karena Dari luar. iya, karena kalau misalnya anti ekspor bahan baku rotan itu nilainya kan akan rendah. Jadi memang di tahun 2009 kalau tidak salah pemerintah Indonesia tuh punya program MP3EI 3I. yang mau mendorong bahwa Indonesia tuh nggak boleh lagi ekspor Untuk bahan ekspor. mentah biar nilainya tuh lebih Oh, tinggi. maksudnya gitu loh. diproduksi di dalam negeri. Exactly. Oh, I see. Saja. Iya, iya. Tapi kalau kayak sekarang, saya juga lagi membutuhkan nih, mungkin bagi Anda yang punya informasi mengenai rotan-rotan, tapi yang sintetis aja, jangan yang alami gitu. Buat apa sih? Saya lagi nyari buat taman saya nih, saya lagi butuh yang kayak begini loh, Nas. Kamu saya atau ada Marisa sih di nggak rumah. sih Mau yang beli. kayak begini gitu loh. Mau yang beli kalau depan saya Di mana ya gitu Di nyarinya? rumah saya. Di rumah kamu ya? Ada. Saya tuh lagi butuh pengen gitu loh. Kalau sarapan tuh nggak yang harus di meja makan, tapi Ada kayaknya kok di teras di toko gitu. yang tiga 3 huruf itu, yang huruf depannya itu. A itu. Yes. Oh iya ya, thank you. Saya coba ke sana. Baiklah. Oh, Oke, oke. kita Baik. ngomongin fashion kan memang tadi fashion dan juga furniture ini Benar. kan maksudnya kita tuh selalu melihatnya ya kalau misalnya dalam satu ruangan tuh pasti yang cantik-cantik gitu Pasti ya. dong. Dan furniture-nya harus yang bagus gitu. Dan kita masih bicara mengenai fashion. Jadi